Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBM Daring SD Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran matematika bersama Ustazah Mita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran matematika kali ini, silahkan diperhatikan sikap duduk saat KBM daring di rumah. Perhatikan jarak pandangan mata dan posisi punggung kalian. Nah, di sini Ustazah mempunyai dua gambar. Ada yang pertama, silahkan diamati bagaimana posisi punggungnya dan jarak pandangan matanya. Yang kedua, nah punggungnya ini lebih membungkuk. Manakah gambar yang harus kita tiru dan baik untuk kita? Iya, adalah gambar nomor 1. Oke, silahkan duduk seperti gambar nomor 1 dan cari posisi yang ternyaman. Oke teman-teman, pada tema 5 pertemuan 3 kita akan belajar bersama-sama pengukuran berat dengan satuan tidak baku. Di sini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada tema ini. Sudah tertera? Nah, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian mengetahui dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Yang kedua, kalian dapat mengukur panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Yang ketiga, kalian dapat membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. Yang keempat, siswa siswa dapat mengurutkan benda atau kejadian keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini? Oke, kita lanjut ya. Tara, Ustazah Mita berada di ruang belajar. Nah, kalian juga bisa amati benda-benda yang ada di ruang belajar kalian. Di sini kita akan belajar benda berat dan ringan. Ustazah Mita mengambil contoh lemari. Nah, lemari merupakan benda yang besar, umumnya lebih berat. Apakah di dekat kalian banyak benda yang berukuran besar? Coba diamati ya. Selain lemari ada apa saja? Ada meja. Iya, apalagi? Ada. Oke, masih banyak lagi ya. Pasti di setiap rumah setiap anak berbeda ya. Oke, kita lanjut teman-teman, yaitu pensil. Pensil merupakan benda yang kecil, umumnya lebih ringan. Apakah kalian sudah menemukan benda yang berukuran kecil selain pensil? Ada penggari, iya, ada ballpoint, apalagi? Pasti masih banyak lagi. Oke, yang kedua, membandingkan benda berat dan ringan. Tadi kita sudah mengambil contoh lemari dan pensil. Jika kita diminta untuk menuliskan kalimatnya, bagaimana ya caranya? Caranya silahkan tentukan benda yang akan kita bandingkan terlebih dahulu, yaitu lemari. Silahkan ditulis lemari di awal kalimat lemari. Lalu kata pembandingnya lebih berat daripada pensil. Oke. Selanjutnya, jika kita ingin membandingkan pensil, silakan ditulis pensil di awal,
pensil lebih ringan daripada lemari. Oke teman-teman, mudah kan? Selanjutnya, mengurutkan benda. Bagaimana ya? Benda dapat diurutkan berdasarkan beratnya. Benda dapat diurutkan dari yang teringan dan sebaliknya, benda juga dapat diurutkan dari yang terberat. Sudah siap mengurutkan beberapa benda? Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, Ustazah Nita berada di tanah lapang nih. Ada benda apa saja yang kita akan urutkan ya? Yang pertama ada hewan sapi. Selanjutnya ada jerapah. Kemudian ada kancil teman-teman. Silahkan diamati. Kita akan mengurutkan dari yang terberat dan teringan. Sudah siap? Urutan hewan dari yang terberat. Sudah menemukan jawabannya? Ya, ada jerapah, sapi, dan kancil. Jika kalian diminta untuk menuliskan, katanya yang pertama adalah hewan jerapah. Bagaimana menulis kata jerapah? Jerapah. Oke, jangan lupa diberi tanda penghubung koma. Lalu benda kedua ada sapi. Sapi. Diberi tanda penghubung lagi. Dan hewan selanjutnya adalah kancil. Seperti ini urutannya teman-teman. Urutan hewan dari yang terberat. Nah, selanjutnya coba kalian lakukan sendiri ya urutan hewan dari yang teringan. Sudah beri waktu nih. Oke, ada kancil. Betul sekali, sapi dan jerapah. Coba kalian tuliskan kancil, koma, sapi, koma, jerapah. Siapa yang jawabannya sama dengan Ustazah Nita? Itu jawabannya yang hebat. Oke, selanjutnya contoh soal. Di sini ada A. meja, B. kursi, C. lemari. Pertanyaannya, urutan benda dari yang terberat adalah jika ada simbol A, B, C, silahkan tuliskan simbolnya saja ya. Teman-teman, mana nih benda yang paling berat di antara ketiga benda ini? Silahkan ditulis simbolnya. Iya, C. Jangan lupa diberi tanda penghubung koma. Lalu, jika kita sudah memilih C, nah sisanya ada benda A dan B. Di antara kedua benda ini, mana yang paling berat? A atau B? Meja atau kursi? Iya, meja. Silakan tulis A, koma. Nah, sisanya adalah B. Jadi urutan benda dari yang terberat adalah benda C, A, B. Selanjutnya, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Berat benda dapat diukur teman-teman. Berat benda diukur menggunakan alat. Alat itu disebut timbangan. Satuan berat yang digunakan bermacam-macam. Ada yang menggunakan buah. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga yang menggunakan kelereng untuk mengukur berat benda. Di sini pensil berat kelerengnya ada 3. Oke, nanti kalian akan praktik dengan alat timbangan ini semua ya. Tapi silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari juga kalian sering temui, yaitu dengan jungkat-jungkit. Nah, siapa nih yang sering main jungkat-jungkit?
di sini juga ada Boni dan Beni sedang main joget-joget. Silakan amati posisi yang di bawah siapa ya, dan yang di atas ada siapa? Nah, apa ya artinya? Kok ada yang di atas dan ada yang di bawah? Nah, di sini amati dulu ya. Boni berkata, aku lebih berat. Kok bisa ya? Ya, karena si Boni berada di posisi bawah. Artinya Beni di atas, aku lebih ringan teman-teman. Nah, pada joget-joget atau timbangan, jika posisinya di bawah berarti bendanya lebih berat, dan sebaliknya jika posisinya di atas berarti bendanya lebih ringan. Nah, Ustazah punya pertanyaan nih, di antara kedua anak ada Boni dan Beni, siapa yang lebih ringan? Siapa teman-teman? Ya, Beni. Oke, hebat. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda apel dan anggur. Perhatikan posisinya teman-teman. Mana yang lebih berat? Silakan. Sudah tahu jawabannya? Iya, yang lebih berat adalah anggur. Kita tuliskan kalimatnya, anggur lebih berat daripada apel. Dan sebaliknya, apel lebih ringan daripada anggur. Contoh soal. Di sini ada perintah, coba istilah titik-titik dengan lebih berat dari atau lebih ringan dari. Benda apa ya? Ada stroberi, titik-titik, durian. Nah, di sini stroberi lebih berat atau lebih ringan ya teman-teman? Ada yang bisa bantu Ustazah? Ya, stroberi lebih ringan dari durian. Bisa terlihat dari besar kecilnya ya. Oke, jika kalian ragu antara besar dan kecil, kalian bisa menggunakan timbangan, alat ukur timbangan. Nah, tiba saatnya kita akan praktik mengamati berat benda. Sudah siap teman-teman? Jangan lupa kalian siapkan buku ESPS matematika kalian. Kegiatan ini Ustazah Mita beri nama kinerja praktik kegiatan 5.2. Pada kegiatan ini kita akan membandingkan berat benda. Tapi menggunakan alat ukur apa ya? Nah, di sini bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk menyiapkan alat timbangan sederhana. Dari apa? Nah, di sini ada hanger atau gantungan baju. Pasti ada ya di rumah kalian ya. Dan siapkan juga kantong kresek yang berwarna putih atau bening. Gunanya untuk mengetahui benda apa yang lebih berat dan benda apa yang lebih ringan, jadi lebih transparan. Dan benda apa saja yang kita akan amati, kita samakan ya. Nah, sudah siap alat timbangan sederhana ini? Lalu, siapkan juga benda yang ada di sekitarmu yang mudah kalian dapat, yaitu ada buku tulis, pensil, tempat pensil, penghapus, dan botol minum. Nah, silakan Ustazah beri waktu. Silakan siapkan alat timbang sederhana dan beberapa benda. Ustazah ulangi, ada buku tulis, pensil, kotak pensil, penghapus, dan botol minum. Sudah siap? Oke. Nah, teman-teman, dan tadi sudah diambilkah buku ESPS? Sudah, oke. Silakan dibuka buku ESPS halaman 133. Di sana ada langkah-langkah kinerja praktik. Nah,
Di situ juga ada tabel. Ada yang masih kosong, silahkan tulis seperti Ustazah. Nanti kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Di situ silahkan baca dulu langkah-langkahnya. Di situ ada alat timbang sederhana, lalu jangan lupa bendanya dimasukkan sesuai nomor. Ya, oke. Jadi diamati posisi mana yang lebih berat. Silahkan ditulis pada tabelnya. Oke teman-teman. Selamat mengerjakan teman-teman. Jangan lupa dikerjakan yang teliti ya dan mandiri. Oke teman-teman, jika kalian sudah mengerjakan dan mengisi tabelnya, siapkan alat untuk pertemuan selanjutnya. Jadi siapkan alat untuk pertemuan minggu depan. Masih sama, alat timbang sederhana, memakai gantungan baju dan 2 kantong kresek kecil. Kemudian ada tambahannya, yaitu beberapa kelereng. Boleh 10 saja. Atau kalian jika mempunyai banyak boleh lebih dari 10. Kemudian ada pensil, pulpen pensil, ada penghapus dan penggaris. Oke? Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai nih belajarnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ustazah Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Kelas 1 cerdas, ceria, bersemangat. Allahu Akbar. Yes. Dadah.